horor syahdu. Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar, agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, seorang marbot tua di Masjid Besar Kota Malang mendengar suara adzan yang tidak pernah dikumandangkan siapapun. Langkah kaki dari arah menara, tapi tak ada seorang pun di sana. Bahkan bayangan hitam di saf paling belakang terus mengintainya setiap malam. Apakah benar masjid ini juga dihuni oleh makhluk yang tak kasat mata? Ataukah mereka sebenarnya ikut beribadah bersama manusia? Mari kita lanjut ke ceritanya. Nama saya Hasan. Sudah hampir 20 tahun saya jadi marbot di Masjid Besar Kota Malang ini. Masjid megah, dengan kubah tinggi yang bisa dilihat dari jauh dan menara yang berdiri angkuh menembus langit. Siang hari, masjid ini ramai. Jamaah hilir mudik, anak-anak berlarian di halaman, suara azan berkumandang merdu dari pengeras suara. Tapi, lain ceritanya kalau malam tiba. Pernahkah kalian melihat masjid besar ini saat lampu-lampunya padam? Sunyi. Hanya suara angin yang sesekali menyapu halaman. Lorong-lorong panjangnya gelap. Dan gema langkah kaki saya sendiri sering terdengar seperti ada yang mengikuti. Banyak orang bilang, tugas marbot itu sederhana. Membersihkan sajadah, menyalakan lampu, memastikan masjid selalu siap untuk dipakai ibadah. Tapi, tidak banyak yang tahu, kalau di balik kesunyian masjid besar ini, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Dan, saya sudah mengalaminya sendiri. Setiap malam, setelah jamaah terakhir pulang, tinggallah saya sendiri di masjid besar ini. Saya biasa menyapu karpet, merapikan sajadah, mematikan sebagian lampu. Awalnya terasa biasa saja. Sampai akhirnya saya sadar, masjid ini punya keheningan yang berbeda. Bukan sekadar sepi, tapi seperti ada yang mengawasi setiap langkah saya. Lorong panjang di sisi kiri masjid sering membuat bulu kuduk saya berdiri. Bayangan tiang-tiang tinggi itu terkadang tampak seperti seseorang sedang berdiri diam, menatap saya dari jauh. Tapi yang paling sering membuat dada saya berdebar adalah ketika saya berjalan di dalam ruang utama. Suara sandal berderit, gema langkah kaki, padahal jelas-jelas hanya saya yang ada di sana. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya berhenti menyapu. Saya berdiri, diam dan mendengar. Suara itu masih ada. Semakin dekat, seakan ada orang lain yang berjalan di belakang saya. Saya menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Sejak malam itu, saya mulai terbiasa dengan suara-suara aneh di dalam masjid besar ini. Kadang sandal berderit, kadang gema langkah kaki, kadang seperti suara orang berbisik pelan dari balik tiang. Saya selalu mencoba menenangkan diri. Ini hanya perasaan, hanya gema suara saya sendiri. Begitu saya yakinkan diri saya. Tapi hati kecil saya bilang, tidak mungkin semua ini hanya gema. Pernah sekali setelah Isya, saya terlambat mematikan lampu ruang utama. Dari pintu saya melihat ada seseorang duduk di saf terdepan seperti sedang berdoa. Tubuhnya menunduk diam. Saya pikir itu jamaah yang masih ingin beribadah. Tapi, setelah saya masuk dan berjalan mendekat, saf itu kosong. Tidak ada siapapun. Yang tersisa hanya sajadah yang masih terhampar. Seolah baru saja dipakai seseorang. Sejak saat itu, saya tahu, masjid besar ini tidak pernah benar-benar kosong. Bahkan ketika semua jamaah pulang, masih ada yang tinggal di dalamnya. Malam itu, kira-kira jam 11 lewat,
Saya baru selesai menyapu halaman depan masjid besar ini. Angin malam terasa dingin menusuk tulang, dan suasana kota sudah sepi. Saya berjalan masuk, mematikan satu persatu lampu. Tapi ketika sampai di ruang utama, saya dengar sesuatu. Suara orang mengaji, lantunan ayat, jelas terdengar bergema lewat pengeras suara. Saya kaget, karena saya tahu betul sistem pengeras suara itu sudah saya matikan sejak habis Isya. Saya berdiri diam di tengah ruangan, mendengarkan. Suaranya berat, dalam, tapi tidak saya kenali. Perlahan, suara itu hilang, berganti dengan kesunyian yang menekan telinga. Saya mencoba memeriksa. Saya naik ke lantai 2, menuju ruang pengeras suara. Pintu tertutup rapat, tidak ada siapapun. Semua kabel, semua lampu indikator mati. Hati saya mulai tidak tenang. Dan ketika saya turun kembali ke ruang utama, bulu kuduk saya langsung berdiri. Di saf terdepan, ada sosok yang sedang sujud, tubuhnya membungkuk, diam, seolah sedang khusyuk beribadah. Saya mencoba mendekat, pelan-pelan. "Assalamualaikum," saya sapa lirih. Tapi sosok itu tidak bergerak. Langkah saya semakin dekat dan semakin dekat. Lalu, dalam sekejap mata, sosok itu lenyap. Tidak ada siapapun. Sajadahnya kosong. Hanya tersisa bau harum aneh, seperti wangi bunga bercampur tanah basah. Saat itu dada saya berdebar kencang. Dan baru malam itulah saya sadar. Saya bukan lagi sendirian di dalam masjid besar ini. Sejak malam itu, saya tidak bisa lagi memandang masjid besar ini sama. Setiap langkah, saya terasa diawasi. Setiap hembusan angin, seperti membawa bisikan halus yang sulit dimengerti. Beberapa hari kemudian, gangguan itu semakin jelas. Saat saya sedang mengunci pintu samping, tiba-tiba pintu utama masjid terbuka sendiri. Pelan, berderit panjang. Padahal kuncinya masih menggantung di saku saya. Saya berhenti, diam memandang ke dalam. Gelap. Tapi entah kenapa, saya merasa ada yang berdiri di tengah ruang utama menatap balik ke arah saya. Saya cepat-cepat menutup pintu itu, menguncinya rapat. Tapi gangguan tidak berhenti di situ. Suatu malam ketika saya sedang berbaring di serambi masjid, saya mendengar suara azan. Merdu, panjang, penuh gema. Saya terbangun kaget, karena saat itu masih jam 2 dini hari. Saya lari ke pengeras suara, berharap ada orang iseng. Tapi, tidak ada siapapun. Mikrofon tertutup kain. Semua mati. Suara itu tetap terdengar, seakan datang dari dalam ruang utama. Saya melangkah masuk dengan kaki gemetar. Dan di dalam, saya melihat saf-saf sholat itu terisi, bukan oleh manusia, tapi oleh bayangan hitam, berbaris rapat sedang rukuk. Saya berdiri di pintu, tak mampu berkata apa-apa. Hanya tubuh saya yang bergetar. Dan suara azan itu yang terus berkumandang, menggema di seluruh masjid. Malam itu, saya benar-benar yakin, masjid besar ini tidak hanya menjadi tempat ibadah manusia, tapi juga tempat ibadah mereka. Sejak kejadian itu, jamaah mulai gelisah. Beberapa orang mendatangi saya, bilang mereka mendengar suara aneh saat sholat malam. Ada yang bilang mendengar bacaan imam, padahal mereka sholat sendirian. Ada juga yang merasa ada tangan dingin menyentuh pundaknya ketika sujud. Masjid besar ini semakin sepi setiap malam. Hanya saya yang tetap harus menjaga. Suatu malam, ketika saya sedang menyapu ruang utama, kipas angin besar di langit-langit tiba-tiba berputar sendiri. Padahal listrik mati,
Saya mendongak, bulu kuduk saya langsung berdiri. Dari arah menara, saya dengar suara langkah kaki. Turun perlahan, seperti seseorang sedang menuruni tangga spiral itu. "Halo, ada orang?" Saya coba bersuara. Tapi tidak ada jawaban. Suara langkah itu berhenti, hening. Saya beranikan diri mendekati pintu menara. Gelap, pintunya terbuka sedikit. Saat saya ingin menutupnya, pintu itu terhempas keras, menutup dengan sendirinya. Saya mundur dengan napas terengah. Dan dari dalam menara, terdengar suara berat, menyerupai tarikan napas panjang. Seakan-akan ada sesuatu yang berdiam di sana dan baru saja terbangun. Malam demi malam, semakin berat saya jalani. Masjid besar ini tidak lagi terasa seperti rumah Allah yang menenangkan. Justru, seperti ada sesuatu yang berkuasa di dalamnya. Saya mulai memperhatikan satu hal. Setiap kali kejadian aneh muncul, itu selalu terjadi di dekat mihrab. Entah suara bisikan, pintu terbuka sendiri, atau bayangan hitam yang berdiri seolah menunggu. Suatu malam saya mencoba memberanikan diri duduk di saf terdepan, tepat menghadap mihrab. Saya ingin tahu siapa yang sering muncul di sana. Awalnya hening. Lampu temaram menerangi karpet hijau panjang. Saya duduk diam, membaca istighfar dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara azan, lirih, jauh. Tapi semakin lama semakin dekat. Saya menoleh ke arah pengeras suara, kosong. Dan saat saya menatap kembali ke mihrab, saya lihat sosok tinggi berdiri di sana. Tubuhnya hitam pekat, lebih gelap dari bayangan. Kepalanya menunduk. Saya tercekat, tidak bisa bergerak. Lalu perlahan, sosok itu mengangkat wajahnya. Dan yang saya lihat bukan wajah manusia. Kosong. Gelap, hanya 2 titik merah menyala menatap ke arah saya. Saya ingin lari, tapi tubuh saya terkunci di tempat. Dan saat itu, saya mendengar jelas suara berat keluar dari arah mihrab. Allahu Akbar. Suara itu bukan milik manusia, tapi malam itu, seisi masjid besar bergetar karena adanya bah. Malam Jumat, masjid besar ini jauh lebih sunyi dari biasanya. Jamaah sudah pulang sejak lama. Hanya saya dan kesunyian yang terasa menekan. Saya duduk di serambi, berusaha menenangkan hati. Tapi entah kenapa, malam itu dada saya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menunggu di dalam. Sekitar tengah malam, lampu masjid tiba-tiba padam. Seluruh ruangan tenggelam dalam gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk lewat jendela tinggi. Saya bangkit, berjalan pelan menuju ruang utama. Tapi begitu masuk, bulu kuduk saya berdiri. Di saf depan, tepat di mihrab, ada sosok tinggi berdiri, tubuhnya hitam. Wajahnya tertunduk seperti imam yang siap memimpin sholat. Saya terpaku, napas saya terhenti. Lalu, suara berat bergema, mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran dengan nada yang menakutkan. Suaranya bukan manusia, terlalu dalam, terlalu menggema. Saf-saf di belakangnya perlahan terisi. Bayangan-bayangan hitam muncul satu persatu, berbaris rapi, rukuk, sujud, seolah sedang mengikuti imam itu. Saya mundur, kaki gemetar, tapi semakin saya menjauh, semakin kuat suara itu menggema, memenuhi seluruh masjid. Saya ingin berteriak, tapi mulut saya terkunci. Dan saat itu, sosok imam hitam itu menoleh. Wajahnya kosong, gelap, hanya lubang hitam menganga, dan tatapan yang menusuk langsung ke dalam hati saya. Malam itu, saya tahu, saya telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya saya lihat.
Saya berdiri kaku. Tubuh saya gemetar hebat. Sosok hitam tinggi itu masih menatap saya dari mihrab. Wajahnya gelap, tanpa mata, tanpa mulut. Hanya kehampaan yang dalam. Saf di belakangnya semakin penuh. Bayangan-bayangan itu bergerak serempak. Sujud, rukuk, bangkit. Semua mengikuti imam itu dengan gerakan yang sama, tapi tanpa suara. Tiba-tiba, suara azan berkumandang lagi. Tapi kali ini, bukan dari pengeras suara. Suaranya muncul dari dalam dada saya sendiri. Berat, menekan, seakan ada yang memaksa saya untuk ikut mengumandangkannya. Saya menutup telinga, tapi suara itu tetap bergema di kepala saya. Saya jatuh berlutut, berusaha membaca ayat-ayat yang saya hafal. Tapi lidah saya keluh, hanya tubuh saya yang bergetar. Perlahan, imam hitam itu melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Suaranya membuat lantai bergetar. Semakin dekat, dan semakin dekat. Hingga akhirnya, ia berhenti tepat di depan saya. Tubuhnya menjulang tinggi. Wajah kosong itu menunduk, hampir menempel di wajah saya. Saya bisa merasakan hawa dingin, dan bau tanah basah bercampur darah yang menusuk hidung. Lalu, ia membuka mulutnya, kosong, gelap, dalam, seperti lubang yang bisa menelan apa saja. Dan dari kegelapan itu, saya mendengar suara berat berbisik tepat di telinga saya. Giliranmu memimpin. Saat itu, pandangan saya gelap. Dunia seakan lenyap. Yang tersisa hanya gema suara itu, memenuhi seluruh jiwa saya. Ketika saya sadar, tubuh saya sudah terbaring di serambi masjid besar. Napas saya tersengal. Keringat dingin membasahi baju saya. Saya sempat berpikir, mungkin semua itu hanya mimpi. Tapi ketika saya bangun dan masuk kembali ke ruang utama, sajadah-sajadah di saf depan sudah berantakan, seperti baru saja dipakai untuk sholat berjamaah. Saya tidak berani bercerita kepada siapapun malam itu, hanya saya, dan Allah yang tahu apa yang terjadi. Keesokan harinya, beberapa jamaah datang menegur. Mereka bilang, sekitar jam 2 dini hari, pengeras suara masjid sempat menyala. Ada suara imam memimpin sholat keras dan jelas. Saya terdiam. Saya tahu, tidak ada seorang pun di masjid selain saya. Sejak malam itu, warga mulai gelisah. Pengurus masjid memutuskan untuk mengadakan doa bersama, tahlilan, dan qiyamul lail. Jamaah ramai-ramai datang di malam Jumat berikutnya. Malam itu, masjid besar ini penuh kembali. Suara bacaan Al-Quran menggema, lantunan doa naik ke langit. Dan anehnya, sepanjang malam tidak ada gangguan, tidak ada suara asing, tidak ada bayangan hitam. Masjid besar ini seakan kembali damai. Tapi saya tahu, kedamaian itu hanya sementara. Sejak doa bersama itu, suasana masjid besar memang jauh lebih tenang. Jamaah mulai berani datang lagi di malam hari. Anak-anak kembali bermain di halaman selepas maghrib. Tapi bagi saya, ketenangan itu tidak pernah benar-benar utuh. Karena ada kalanya, saya masih mendengar sesuatu. Pernah suatu malam, setelah tarawih, saya sendirian merapikan sajadah. Dari arah menara terdengar suara langkah kaki, pelan, turun satu persatu. Saya menunggu, tapi tidak ada siapapun yang keluar dari pintu menara. Di lain malam, ketika saya membersihkan ruang utama, angin berhembus kencang dari arah mihrab. Padahal semua pintu tertutup rapat. Angin itu dingin, menusuk, dan membawa aroma wangi bunga bercampur tanah basah. Aroma yang sama,
yang pernah saya cium malam itu. Saya tidak lagi terkejut. Saya hanya berhenti sebentar, menunduk, dan berbisik dalam hati. Kalau kalian memang ada, jangan ganggu jamaah. Biarlah kita sama-sama beribadah di rumah Allah ini. Sejak saat itu, gangguan tidak sekeras dulu. Kadang terdengar suara samar, kadang bayangan hitam melintas cepat, tapi hanya saya yang menyadarinya. Mungkin mereka mengerti, atau mungkin mereka hanya menunggu waktu. Kini sudah hampir setahun sejak malam-malam menegangkan itu. Masjid besar di kota Malang kembali ramai. Jamaah datang tanpa rasa takut. Adzan bergema lebih khusyuk dari sebelumnya. Tapi saya masih sering termenung. Setiap kali menutup pintu masjid di tengah malam, hati saya selalu bergetar. Karena saya tahu, masjid ini bukan hanya milik kita yang hidup, tapi juga milik mereka yang tak kasat mata. Saya belajar menerima bahwa mungkin di tempat suci sekalipun ada hal-hal gaib yang kita tak pernah benar-benar mengerti. Kadang saat saya duduk di saf paling depan menunggu subuh, saya merasa tidak sendiri. Ada semacam hembusan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Lalu suara samar, seperti bisikan doa panjang, dari arah ruangan gelap di belakang mihrab. Saya tidak lagi lari, saya hanya mengucap istighfar, menunduk, dan terus melafalkan ayat-ayat Allah. Karena saya percaya, doa adalah satu-satunya benteng. Mungkin mereka masih ada. Mungkin mereka selalu ada. Dan saya hanya marbot tua yang kebetulan diberi kesempatan untuk merasakan bahwa dunia ini lebih luas dari yang mata bisa lihat. Suatu malam, setelah jamaah terakhir pulang, saya duduk sendirian di teras masjid besar ini. Angin malam kota Malang bertiup pelan. Saya memandang menara yang menjulang, seolah bercerita dalam diam. Saya teringat semua kejadian itu. Suara adzan gaib, langkah-langkah di menara, bayangan hitam di saf paling belakang. Semuanya seperti mimpi buruk yang enggan hilang. Tapi anehnya, kini saya merasa damai. Saya sadar, mungkin masjid ini memang bukan hanya tempat ibadah manusia. Mungkin ada yang lain juga ikut bersujud, ikut memuji Allah dengan cara mereka. Tiba-tiba, saat pikiran itu melintas, saya mendengar suara samar di belakang. Suara lelaki tua, lirih, melantunkan ayat suci dengan tartil yang begitu indah. Saya menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Saya tersenyum tipis. Kalau memang kalian di sini untuk beribadah, saya tidak takut lagi. Tapi, jagalah rumah Allah ini seperti saya menjaganya. Malam itu, saya menutup pintu masjid dengan hati tenang. Namun sebelum benar-benar pergi, dari balik kaca, saya melihat sesuatu. Saf paling belakang, ada sosok berdiri, membungkuk, sujud, lalu hilang begitu saja. Dan sejak malam itu, saya tidak pernah menganggap diri saya sendirian lagi di masjid besar kota Malang ini.